Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua, baik yang dari Brigif, dari Bang, dari anak SMA 15, ya kan? Ya kan? Alhamdulillah. Coba lagi datang, ya kan? Anak SMA lu, ya kan? Gue demen banget nih. Jadi kita sharing, cari ilmu di sini, cari pengalaman, berbagi kita semua di sini. Ya untuk bagaimana sih tema yang kita angkat itu adalah penting nggak sih bahasa Inggris? Ya, zaman sekarang penting nggak sih bahasa Inggris? Apalagi khususnya untuk di wilayah Masohi. Karena emang yang saya demen tuh waktu pada saat acara di Pemda kemarin, itu saya sempat tahu informasinya bahwa anak SMA untuk ini ya, kayak bacain tema yang sudah ditentukan, sosialisasi, budaya, ekonomi, ya kan? Itu saya seneng banget tuh. Tapi tidak dieksplor, ya kan? Jadinya pendem, ya kan? Padahal kalau saya tahu gini, wah berarti anak-anak masuk ini keren-keren nih bahasa Inggrisnya, gitu kan? Karena bahasa Inggris itu menunjang untuk ke depan. Iya. Betul. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Nah, mungkin dari teman-teman kita buka ini, ya penting nggak sih bahasa Inggris? Nah gitu. Mungkin dari versi dari militernya, ada versinya dari versi anak sekolahnya, versi dari kita Bang, yang utamanya kita orang sipil yang sudah bekerja, ya kan? Penting nggak sih bahasa Inggris? Mungkin itu tema yang kita akan buka. Gitu. Ya, mungkin bisa dibuka dulu Bang. Oke. Penting atau enggak? Kalau buat gua sih sekarang, is that okay kalau beta pakai gua lu? Iya, Nggak apa-apa. Kita jalan aja ya. Kalau buat gua sendiri sih sangat penting bahasa Inggris, apalagi di yang sekarang ya. Karena kita bilang handphone aja semua Inggris. Kita buka email semua bahasa Inggris. Kita buka manual book, mau TV, mau apa segala macam itu semua ada bahasa Inggris. Itu penting. Karena kenapa? Supaya kita juga bisa kok gue lupa, sabar. Supaya kita juga bisa bertanding lah dengan orang-orang yang di luar sana gitu. Buka khususnya di daerah Maluku ya, karena gue juga tinggal di Ambon, terus abang semua tinggal di Masohi. Buat gue pentingnya bahasa Inggris, terutama untuk pariwisatanya, dari sisi pariwisata itu sangat penting, gitu. Nanti kita bahas lanjut lagi. Saya mau tanya apa? Penting nggak sih bahasa Inggris saat ini? Jadi kalau bisa kita pakai bahasa Inggris nggak apa-apa kan? No worries. If you want to speak in English, Versi bahasa Inggris dari Indonesia. So we can mix it. We can mix it between English and Indonesian. Oke, saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Sure, please. Kalau menurut saya sebagai anak muda, apalagi saya sebagai seorang militer, dulunya tuh saya berpikir bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Dulu itu saya berpikir seperti itu. Tapi pada saat saya dulu SMP dulu, saya didorong sama orang tua saya untuk belajar bahasa Inggris karena dulu karena saya kan tentara kan, saya nggak pikir bahwa tentara itu membutuhkan bahasa Inggris. Jadi sejak saya SMP saya didorong sama orang tua untuk belajar bahasa Inggris. Dan ketika saya belajar bahasa Inggris, saya kemudian menjadi seorang tentara. Saya pikir tidak penting, padahal sangat penting. Sangat. Siap untuk menunjang mungkin ketika ada penugasan di luar negeri, kita kan juga harus bisa belajar bahasa Inggris. Exactly. I Terus agree with it. Sebagai anak muda dari versi anak muda, bahasa Inggris sangat penting karena ketika kita mau mencari pekerjaan juga itu membutuhkan bahasa Inggris. Menurut saya seperti itu. Cool. Ya, mungkin That's ya. right. Sama. How about you? Jawaban juga sama menurut saya juga. Bahasa Inggris itu menurut saya juga sangat penting untuk komunitas-komunitas kayak kita begini. Ya. Kayak itu membangun kita punya kepercayaan diri juga. Betul. Untuk berbicara dengan orang lain. Kan di Indonesia juga ini banyak tempat wisata yang sudah dikenal di mancanegara. Betul. Orang luar negeri datang ke Indonesia, mana mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya mereka pasti nggak mengerti. No. Kita harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi I think English is important in Indonesia. Is it, maybe you know,
in military sangat sangat sedikit lah orang yang bisa bahasa Inggris di dalam militer ya. Ini kan versi militer ya. Tapi kalau buat join to exercise in another country, example Australia, terus Jepang, Thailand, Singapura, itu seleksinya sebagaimana sih untuk dia bisa masuk nih? Lu butuh apa Ki? Kemampuan selain bahasa Inggris mungkin apa sih yang diujikan gitu loh untuk lu bisa ngikut join exercise gitu? Kalau menurut saya untuk bisa join di exercise ya, Pak. Jadi bukan hanya kualitas bahasa Inggris, tetapi mungkin juga diuji fisik, maupun fisik atau mungkin psikonya juga. Psychology ya. Ya, mungkin itu kalau menurut saya. Jadi, tapi yang paling berperan besar di situ adalah mungkin kemampuan berbahasa. Betul. Karena penting juga, maksudnya kalau misalnya psychology-nya udah bagus, terus fisiknya udah bagus, but when you cannot speak in English, you cannot communicate to other people. You cannot. It's useless. Yes. Like you cannot have a contact with them. You cannot discuss something or whatever it is. Like tukar pikiran juga sama mereka. Gitu. It's useless, right? Maybe you need help, you can. Right. It doesn't matter that your English good or bad, as long as you can communicate. For me, as long as you can have a good conversation with the foreigner. Kalau ketong bisa punya komunikasi yang baik dengan orang luar, beta rasa itu oke sih. Gitu. Yang penting berani. Iya. Makanya jangan sampai kan kayak mungkin waktu beta pernah datang ke Australia, itu milih makanan tuh bingung. Right. Milih makanan tuh bingung. Is pork or no? Iya kan? Is that halal or not? Iya. Orang Indonesia taunya babi itu lepik, ya kan? Tapi banyak bahasa bacon, Bacon. kemudian pork. Nah, kita nggak ada yang tahu tuh, ya kan? Nggak ada yang tahu tuh. Wah, tiba-tiba dia ngambil aja. Kamu tahu nggak? Itu kamu makan apa? Nggak tahu. Itu babi. Saya kira itu makan. Ya itu pentingnya bahasa Inggris. Pentingnya. Penting bahasa Inggris. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Benar. Iya kan? Makanya di tentara tuh banyak banget tuh yang kayak gitu. Nggak tahu yang makan aja halal atau enggaknya. Kalau mungkin yang non muslimnya sih ya fine aja gitu kan. Tapi kan kita juga harus wise ya, bahwa kalau kita pergi ke satu negara, we need to learn that language. Kita tuh perlu belajar bahasa itu. Jangan sampai sudah sampai sana kita mau belanja apa di minimarket. Ini Akang bagaimana? Bilang Akang bagaimana? Iya nggak sih? Iya. Pentingnya itu, karena kayak anak-anak adik-adik nih yang ada di sini, kita nggak tahu nanti kedepannya mereka di mana. Iya. Jadi apa? Kalau ada satu kesempatan, misalnya kalian keluar negeri, gitu, nggak usah jauh-jauh deh. Mau beli permen atau mau beli coklat gitu di sub minimarket. Mau ngomong apa? Coklat Wan. Walaupun mereka ngerti, cuman makanya kayak nggak etis ya. Iya. Ketika bule-bule datang ke Indonesia tuh mereka, walaupun mereka cuma bisa apa kabar? Iya. Nasi goreng. Saya mau makan nasi goreng gitu. Tapi mereka coba, mereka berani untuk coba, mereka nggak takut. Iya. Seharusnya kita belajar. Seharusnya kita juga begitu gitu. Iya. Dan kenapa kita anak-anak di Maluku, Masohi atau di Ambon pun takut untuk berbahasa Inggris? Karena kenapa ketika ketemu bicara dengan bahasa Inggris dong, paling balaga apa? Iya. Paling belaga deh bahasa Inggris, katong ada di mana nih? Kita mesti bicara katong pung bahasa. Bukan katong menghilangkan katong pung identitas. Sing.
Tapi kepentingannya adalah ketika kita di dunia pekerjaan, Iya, masa depan. untuk masa depan. Kita nggak tahu kita akan dikirim kemana, kita akan pergi kemana, kita memilih untuk tinggal di mana. Kita nggak akan pernah tahu. Iya nggak sih? Betul. Itu pentingnya. Walaupun tinggal di sini juga, tapi kalau kita nggak bikin jejaring, Iya. Explore lah. kita nggak explore, kita nggak punya jaringan yang luas gitu, useless juga kan. Cuma di Indonesia doang. Iya. Sedangkan di negara kita ini banyak hal yang baik yang bisa kita promosikan. Banyak tempat-tempat wisata yang keren-keren banget. Terus kalau kita nggak bahasa Inggris teh kumaha? Bagaimana? Kok jadi bahasa Sunda aja? Ini spesies kan? Bahasanya beda-beda nggak apa-apa. Sorry. Tapi mungkin Ada kalau Lucy. versi Ade yang dari SMA gimana nih? Versi anak-anak sekolah. Lagi Penting nggak sih bahasa Inggris itu? Ya penting, very important. Dari saya sendiri bahasa Inggris itu kan sudah menjadi bahasa global, go internasional. Ya. Kan? Itu penting karena kalau semacam kita lagi traveling atau kemana-mana, bahasanya kan pakai bahasa itu. Betul. Terus juga untuk studi ke depannya, bagaimana teknologi kan udah semakin Canggih. Jadi kan semungkin atau nggak mungkin kita di sini terus berdiam diri, pasti kita explore ke luar negeri atau kemana, karena di sana juga kan SDM-nya sudah tinggi, Ya, SDM-nya tinggi, mindset-nya sudah beda di sini. Jadi better pilihnya kebanyakan. Saya sendiri juga mungkin akan kalau boleh dipilih akan kuliah di luar negeri kalau bisa. wah amin. Wow, Paul. Lebih apa ya, apa namanya, negaranya lebih maju, teknologinya lebih maju, orang-orangnya di sana juga lebih berpikirnya lebih ke depan, bukan Right. terus menetap ke sini. Jadi kayak better di sana. Kalau menurut kalau- saya sih bahasa Inggris tuh kayak penting ya untuk kehidupan kita ke depannya, karena kehidupan kita tuh nggak kayak di sini-sini aja gitu. Kalau kita pikirin kata-kata orang kayak apaan banget sih, kayak bahasa Inggrisnya sekarang sok-sokan banget. Ya. Sok jaksel. Iya, Sok Jaksel. Oke. Sok jaksel. Fashionnya juga. Fashionnya Anak kalau skena ya, Wak? fashion skena dikit dibilang sok jaksel. Oke. Ya di Ambon aja gitu, kayak kita kalau kayak berpakaiannya yang kayak sedikit Berbeda. Iya berbeda atau iya kayak beda dari yang Pada umumnya. Iya pada umumnya yang kayak di Ambon gitu. Kayak kita udah langsung dijudge, apalagi bahasanya yang kayak biasanya di Ambon kan kayak lebih kental OC beta atau apa gitu, kalau pakai bahasa Indonesia tinggi sedikit aja udah kayak dijudge gitu, apalagi kalau bahasa Inggris yang kayak lebih ke dominan bahasa Inggrisnya, padahal Right, itu kan right. untuk kayak melatih kita untuk kedepannya, karena Betul. kan kita tuh nggak hidup kita tuh nggak kayak di sini-sini aja gitu. Inggris juga meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Harus ya banget. Kayak contohnya kayak kita pergi traveling, kayak jangan jauh-jauh deh ke Bali aja gitu, kayak kalau kita di Bali kan dominannya kayak pakai bahasa Inggris, terus banyak bule juga. Gimana kalau kayak contohnya kita pastilah kayak kita kayak pengen baru ketemu bule atau apa gitu, kayak ingin foto atau gitu mau ngomongnya gimana gitu, kayak Bisa masa kok, harus gampang. pakai Sir, picture. kalau pakai Google Translate juga kan kayak Tapi kan malu harus gitu berani ya. Iya. Makanya mesti benar-benar Iya. berani. Karena berbeda sekali ketika kita bicara bahasa Inggris dengan orang lokal dan bicara bahasa Inggris dengan orang luar, dengan native gitu ya. Sangat berbeda sekali, dia punya pressure-nya tuh beda. Gitu, kalau orang Indonesia ya udahlah kita salah-salah gitu, tapi takut kalau dijudge. dijudge ya, karena orang Indonesia itu Grammarnya salah tuh, bukan gitu. Kalau bule enggak. Ya. Kalau bule lebih memperbaiki. Tadi kita ngobrol ya. iya. Kalau bule lebih memperbaiki, misalnya I want eat something gitu. Iya. Oh, you want to eat something. Ya. Kalau bule akan membalasnya, maksudnya membenarkannya dengan memperbaikinya dengan bahasanya lagi. Iya. I want eat this. Gitu. Kan bukan gitu. I want to eat this. Oh, you mean you want to eat this? Yuk. Gitu. Jadi, nah kalau Indonesia ini enggak, kita salah dikit.
salah grammar lu. Paling paksa lah gitu kayak ih, paling paksa, sih paling bisa, sok-sokan. sih. Ah, itu yang bikin akhirnya anak-anak di Maluku ini tidak berani untuk pakai bahasa Inggris. Karena takut dijudge. Right. Karena takut dijudge itu. Gitu. Kalau saya tahu, saya usah bahasa paksa-paksa bahasa tinggi. Oh, sih tinggal di mana sih? Emangnya seorang itu ya? Aduh, sakit. Nggak, it's happened to me. Diam juga Ini kita tuh terjadi, paksa-paksa. itu terjadi di Beta juga. Ketika, tapi sebelumnya Beta mau tanya, brother. Seberapa penting Inggris buat siapa tadi namanya? Aru. Kalau menurut beta sih yang notabene-nya masih pelajar, mungkin pemakaian bahasa Inggris untuk kami para kalangan pelajar itu sangat penting. Yang dimana kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang sekarang beredar. Yang notabene-nya tuh kita memakai teknologi atau komputer, entah itu gadget yang kebanyakan dalam buku-buku, dalam panduan-panduan umum dalam katong punya pembelajaran banyak pakai bahasa Inggris dan setidaknya katong tahu lah arti dan panduannya tuh isinya apa. Ya. Karena untuk katong sendiri yang masih pelajar ini sangat minim yang pengen untuk belajar bahasa Inggris. Dan katong sing bisa mungkin karena saya ada wadah atau apa begitu ya, mendorong katong buat belajar. Kayak Ini abis ini promosi nih gue. Sini tempat les juga Iya. tempat les juga masih minim sekali di sini bahasa Inggris. kalau bilang tentang mau sih anak-anak mau itu untuk belajar bahasa Inggris, iya katong akan jawab mau, tapi ada sing wadah yang disiapkan oleh Pemerintah di sini Iya. atau Masuk ke situ bang. Abang coba tanya bang. In here, ada kampung bahasa Inggris ya? enggak. ada. Kampung Inggris. Ada les bahasa Inggris tapi kurang gimana ya, Kurang maju gitu kayak apa pengajarannya atau materinya kayak di situ-situ aja gitu, enggak Terus terlalu kalau yang kayak di kalau sekolah gitu. dia mau belajar bahasa Inggris cuma lewat sekolah saja? iya Iya. lewat sekolah saja. Palingan les-les atau apa itu juga nggak terlalu kayak seluas yang kayak Seintens itu, iya, masih seluas yang kayak- basic-basicnya. seluas yang kayak di luar-luar kota gitu enggak. Jadi masih apa Masih ya? kayak di apa? Masih di dalam satu lingkungan yang kayak iya ruang lingkup yang sama yang enggak di kayak gimana ya enggak Tidak di explore maju-maju. gitu. Kayak sudah itu aja. Yang penting tuh intinya tuh kayak dasarnya aja kayak UI gitu-gitu doang. Padahal banyak yang minat. I can find that problem gitu loh. Jadi problemnya adalah kalau di sini kita lebih belajar ke grammar, tata bahasanya, ketimbang kita dianjurkan untuk conversation. Ya, conversation is It's more important I think. Supaya kenapa? Oke. Grammar itu gunanya untuk apa sih? When we want to write something, kalau kita mau tulis sesuatu gitu ya, kita gunakan grammar. Tapi kalau untuk communication, untuk komunikasi dengan yang lain, yang kita perlukan apa? Conversation. Nah, kebanyakan tempat-tempat les mungkin yang ada, makanya tadi Nona bilang katanya kayaknya cuma di situ-situ aja, nggak berkembang. Karena kenapa? They didn't give you a chance to explore the conversation. That's the problem. Itu masalahnya sih di situ sebenarnya. Karena kenapa? Dengan conversation menumbuhkan percaya diri kan. Yang tadi Beta bilang, kalau misalnya ketemu bicara bahasa Inggris dengan orang Indonesia masih oke, tapi akan berubah dia punya mental ketika ketemu kamu foreigner, sama orang luarnya langsung, dengan native-nya, yang memang pakai bahasa Inggris. Aduh ini gimana ya? Aduh Beta mesti bilang apa ya? Aduh Beta takut salah. Takut salah iya. Padahal ada di situ tuh. Gagal itu urusan nanti. Iya. Oke. The problem is try. Iya. And percaya diri begitu. Percaya diri. Gue selalu cek gini kan, orang bule itu dia itu contoh lah dia orang datang ke Indonesia sendiri, Ya. dia nggak malu untuk bertanya, Enggak. ya. Tapi kita
kalau misalkan datang ke daerah lain dan itu luar negeri lah, kita tuh malu untuk nanya. Kita fokusnya sama Translate, iya. ya kan? Ya. Orang bule tuh Dulu kok, dulu gue ke Australia gitu juga. nah, Pergi ke Australia sama orang Ambon juga. Kayak waktu itu ada job di sana. Terus tiba-tiba dia bilang, kakak beta ada mau beli ini dong. Tapi kakak batamang beta dong. Mau beli apa? Bilang kata mau beli ini. Akhirnya kita mesti pergi ke minimarket. Pergi dengan dia mesti pergi ke minimarket. Bilang, beta mau beli ini in English. I wanna buy this and that and this and that and this and that. Ih, kakak paling susah. Because you don't feel like English is important saat itu. Sekarang gini, kalau saya berpikir sesuatu yang penting buat kita pasti kita belajarnya cepat. Iya, niat lah gitu. Karena niat. ya, benar ya. Kalau itu tidak penting, kita bakalan Acu tahu lah ya, acu kayak. tahu. For me, now English sangat important. Apalagi beta backgroundnya pariwisata sebenarnya. Iya, iya. Beta backgroundnya pariwisata. Jadi ketika beta sekolah di Bali, SMA pariwisata di Bali, tahu nggak pelajaran bahasa Inggrisnya ada berapa? 3. Satu English for guiding, untuk jadi guide. Iya, baik. The second is grammar, and the third is conversation. Jadi dibedakan. Dibedakan, Inggrisnya Supaya dibedakan. balance. Terus habis itu weekend kita mesti pick a group. Oh, I have to make a conversation with the foreigner. iya. Uji mentality. Ya, setiap harinya mesti nonton film. Apa yang beta dengar, beta mesti tulis. Apa yang beta dengar, beta mesti tulis. Oh, nonton film. Jadi beta mesti pause, oke, tulis. Itu cara belajarnya. Iya, iya. Atau dengar lagu. Berapa lama bisa lancar? Kalau dibilang lancar sampai sekarang sebenarnya nggak lancar. Tapi berani untuk ngomong. Ini kayaknya ilmu padi kawan. Iya. No. For sure. I mean like kalau dibilang fluent, beta sih terlalu. Cuman beta berani untuk conversation. Iya, berani, percaya diri ya. Percaya diri aja gitu loh. Mau salah kayak mah babat bleh. Hajar bleh. Yang penting tujuannya itu ya. Yang penting tujuan. Karena kenapa kayak beta merasa gini. Ketika beta bisa bahasa Inggris, beta sudah ada di beta pung negeri nih, beta su pulang kampung nih tuh. Ada bule datang, beta bisa bawa dorang ping. Oh iya. Beta bisa jelaskan. What is baileu? What is rumah adat? Ya. What is soa-soa? Ya. What is pantai ini nama apa? Iya. Tempat ini nama apa? Kita bisa menjelaskan. Maksudnya yang info-info yang umum kita bisa bilang. Iya. Dan mereka sangat tertarik. Kalau kita bisa jelaskan itu, mereka sangat tertarik. Keuntungannya buat kampung kita apa? Ya. Damai. Bukan masalah damai, income. Oh iya dong. Iya. Keuntungannya adalah Benar. Sangat. mereka mau makan, mau minum, apa segala macam mereka beli di kita, Iya. di kampung kita. Iya. 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 Penting. If we are not ready for that, bagaimana Ambon mau kayak Bali? For beta, Ambon jauh lebih indah dari Bali. Iya. Setuju. For beta, Setuju. bukan karena beta orang Ambon. Nih, beta lahir besar di Jakarta, toh? Beta pernah sekolah di Bali, 2 tahun. Tapi for beta, Ambon, Maluku jauh lebih indah Ya. dari Bali. Ya. Setuju. Sekarang permasalahannya di mana? Maintenance-nya, manajemennya, Manajemennya, sistemnya. sistemnya, Ya. gitu. Ya mungkin kalau dari rekan-rekan tentara gimana? Dari abang. Iya dong. Bahasa Inggris sih. Iya dong. Gini kita ngomongin bahasa Inggris nih. Ya, kayak di kampung saya juga kan. Ini di kampung saya ini. Ya. Di mana tuh? Di Sangihe. Di Ah. perbatasan antara Filipina sama Indonesia. Oke, ada pulau satu lagi. Iya. Ya. Di sana kita juga di kampung itu membuat kayak satu komunitas namanya Rumah Singgah Kadoma. Kayak tadi saya cerita ke kakak di sana. Dan di sana kita itu
menampung semua, encourage anak-anak muda yang masih kecil sampai terserah lah dia mau umur berapa, sampai dia mau tua gabung. Kalau ada niatan mau belajar bahasa Inggris, mari bergabung dengan kami. Nah, di sana kita itu Gratis ya? gratis, gratis, tidak berbayar karena foundernya ingin memajukan desa kami. Ya, itu penting. Itu sangat penting. Nah, waktunya promosi nih gue. Oke. Sama. Jadi gini, Beta ini kan dari komunitas Bahasa Basudara. Iya. Kalau mau tahu Bahasa Basudara itu apa sih? Bahasa Basudara adalah komunitas di mana perkumpulan seluruh orang-orang Maluku yang ada di seluruh dunia. Gitu. Jadi mereka punya hati untuk bangun Maluku melalui bahasa. Jadi start dari COVID kemarin kita buka kelas, kelas-kelas online, di mana tutor-tutornya tuh dari berbagai negara gitu, dari Belanda, dari Inggris, dari Jerman, dari French, dari Australia atau Amerika. Jadi mereka orang-orang Maluku nih yang mereka benar-benar punya hati untuk bangun Maluku melalui bahasa Inggris. Jadi pengajarannya online, seminggu sekali. Dan bukan cuma les doang, kalian dapat sertifikat nanti. Oh, berarti sistem uji juga ada dong? Sistem ujiannya tergantung dari tutornya. Oh, Tergantung dari tutornya, tapi harusnya sih ada. Biasanya ada. Gitu. Itu cuma satu levelnya 12 minggu. Satu levelnya 12 minggu. Terus kalau mau naik ke level lain berarti satu level ini diselesain dulu. Oh, itu only English language atau? Not only English, but we have also Dutch. Kita punya bahasa Belanda, kita punya bahasa Jerman, kita punya bahasa Perancis. Alune deng Wemale. apa tuh? Apa? Ketentung bahasa. Oke. Itu bahasa daerah. Oh, iya. Yang ketong bicara ini kan bahasa Melayu Ambon. Oh, Tapi dia punya bahasa daerahnya lagi ada. oke, ya. Jadi namanya Sou Alune. Sou itu bahasa. Sou Alune, ada Sou Wemale. Itu ada gurunya juga. Kita ada tutornya juga. Kalau mau belajar bahasa, kalau di sini bilangnya bahasa tanah. Oh iya, bahasa tanah ya. Iya. Bahasa tanah tuh bahasa aslinya yang kita udah nggak pakai kebanyakan. Wah, bertahun nih, Bang. Bisa ditemukan lebih banyak yang pakai bahasa daerah itu di kampung-kampung Muslim. Kayak di kampung saya juga ketua Masih pakai kan? Pulau Ruku. Iya, Di kalau Halu- saya. masih. Itu pokoknya ada beberapa kampung Kristen yang juga masih pakai. Tapi di Ambon secara keseluruhan udah Paling logat Hampir saja punah. logatnya saja beda kan. Kalau misalnya Iya. logat kita tetap pakai bahasa Melayu Ambon. Tapi kayak misalnya kalau di kampung gue tuh dia Batare dia bilang Tare. Iya. Hai, semupi mana? Nah, itu di logat. Logat bukan bahasa. Bukan bahasa, tapi kalau bahasa itu kayak Aule paso alune. Iya. Ya, bahasa. Ya itu bahasa. Nah, kita ada di bahasa Basudara ini tuh juga ada. Gitu. Jadi untuk anak-anak di Maluku gratis. Untuk Jadi bisa Maluku exchange, aja. ya. Maluku aja gratis. Yang ngikut banyaknya memang anak-anak Maluku, tapi di luar yang bukan orang Maluku juga ikutan. Bisa. Bisa. Oke. Tutor-tutornya pun bukan cuman yang turunan Maluku. Bule-bule banyak yang emang nggak ada darah Maluku juga mereka mau. Oh, gue boleh ikut dong ya? Boleh dong, boleh banget cuy. Terus ada lagi tutornya ada yang pokoknya yang bukan Maluku, dari Pulau Jawa, dari orang Jawa atau orang ada. Tujuannya apa? Memajukan Maluku melalui bahasa Inggris. Dan kalau kita udah bisa bahasa Inggris, kita bisa jadi jembatan. Iya. Iya. Kayak anak-anak Maluku yang ada di Belanda misalnya. Oh, banyak banget ya. Sangat banyak karena sejarah juga kan. Iya. Iya. Kita bisa jadi jembatan. Kita belajar bahasa Inggris sama orang. Habis itu katong bisa ajar dong bahasa Melayu Ambon.
Iya. Iya. Ya nggak? Iya. So, itu gunanya dari bahasa Basudara ini, gunanya tuh untuk itu. Iya. Supaya, kenapa akhirnya namanya bahasa Basudara? Ketumpung Basudara ini kan bukan cuma ada di Maluku saja. Iya. Tapi di seluruh dunia ada. Seluruhnya. Saya pernah pikir orang Maluku ada di Norway. Saya pernah pikir orang Maluku ada di Alaska sekali. We never know. Kadang saya nggak akan pernah tahu. Tapi ketika bahasa itu bisa jadi jembatan, melalui bahasa Inggris bisa jadi jembatan, banyak juga tutor-tutor yang belajar bahasa Melayu Ambon. Siapa yang ngajar? Anak-anak di sini. Iya. Tutor-tutor dari sini, mereka ajarin bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Ambon. Oke. Jadi gua jujur dari gua mati gua. Seneng banget gua. Bisa enggak? Itu kalian bisa cek di www.bahasabasudara.org. ORG. Ya, jadi untuk adik-adik kalau misalnya mau bisa daftar di situ. Jadi gratis. Free dan kalian dapat sertifikat. Sertifikatnya nanti kalau didapat bayar atau Sudah bayar. Dan di issue-nya di Inggris. Tapi ini kita fokusnya hanya kalau gue secara pribadi ya Kak. Gue belajar bahasa Inggris, oke lah gue dapat sertifikat. Tapi yang tetap gue pribadi yang gue pengen ambil adalah gue ilmunya. Betul. Gua, Pengalaman. Iya, pengalaman. Gua nggak Umuran kita, umuran kita ilmunya. Iya. Tapi umuran anak-anak Dia pasti ini butuh sertifikat. Untuk apa? Untuk pekerjaan. Iya. Nantinya kalau ada Daftar pekerjaan. university juga. Right. You need the certificate, right? After that. Iya. Gitu. Iya. Itu berguna sekali. Itu kalau kita mau udah perlu. Tapi bahasa Inggris, gua malunya takutnya nanti anak gua kalau gua nggak bisa bahasa Inggris gimana? Ini yang tadi gue ngobrol sama satu teman di kapal pas jalan ke sini, gue bilang, lu mau anak lu bisa bahasa Inggris, lu dulu yang belajar. iya. Iyalah. Karena Kita kan dulu, iya, guru ketika sama anak. orang tuanya sudah belajar bahasa Inggris, anaknya akan ikut. Iya. Secara otomatis. Karena kenapa anak tuh mencontohi Iya, orang tua. mencontoh orang tuanya ya. Kalau kita paksa anak, misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, terus kita punya anak, saya mesti bahasa Inggris, lah bapak sendiri saya bisa bahasa Inggris. Paham bagaimana tuh? Iya. Makanya Beto bilang, orang tua juga harus lebih pintar. Iya. Orang tuanya harus kasih contoh apa? Oh iya, walaupun Inggris sepanggal gitu. Hey, good morning, how are you? Tapi paling nggak anak itu udah terbiasa dengan bahasa Inggris. Kalau kita tidak membiasakan seperti itu, mau gimana? Ya. Kita mau paksa anak, Inggris nggak penting kok. English is totally not important. What is that for? Itu pertama. Kedua, lu nggak punya mimpi nanti. Iya. Mimpi gini, ya sudahlah, yang penting beta punya anak sekolah, selesai sekolah, Sarjana sudah. kuliah, nanti ambil tentara, polisi, apa segala macam. Iya. Paling nggak kan begitu. Kebanyakan pengennya yang penting seragam. Yang penting seragam. PNS atau segala macam. Bukannya beta menyalahkan, tidak. Ya. Tapi di dunia ini kan banyak sekali kerjaan gitu loh. Maunya kalau beta sih merasa gini, yang memang ambil tentara atau ambil polisi atau ambil apapun, PNS lah ya, emang hatinya udah ke situ. Iya. Tapi bagaimana anak-anak yang punya talenta lain? Iya. How about that? Kita nggak bisa tutup mata kan gitu. Oke. Sepakat gue. Dua-duaan banget nih, makanya gue sepakat nih. Mungkin gue pengen tahu nih, ya kan, gue pengen tahu nih, mungkin dari rekan-rekan adik-adik, ya kan, introduce myself. Gue belum kenal nih, salah satu nih. Ya, Kita udah ngobrol tapi belum kenal. nggak problem lah, nggak problem ya, walaupun udah kita ini kan, ya. Right. Boleh dong, ya kan? Biar kita introduce myself lah, kita pengen tahu lah seberapa jauh sih bahasa Inggris lu gitu. Boleh ya? So you can start from. Ya, tetap dulu. Okay. Ayo, kayak turtle loh. You go, bro. Thank you. Anytime. I will introduce myself. My name is Rafli Marsabesi. You can call me Your Rafli. nickname? My nickname is Rafli. Oh, Rafli. Okay, cool. I'm from Kailolo, Pulau Rupa Island. My unit in Brigif 27 Usaina. My rank is second sergeant.
I have two brothers and one sister. Them in my village. Oh, they are in your village. Yes. Okay, cool. And I'm 20 years old. I've grad. Still young. Yes, Okay, cool. I'm 20 years old. I'm grad from senior high school in Kailolo. Maybe that's So you graduate Yes. from high school. Yeah, Okay. from senior high school. You married? No, Not yet. not yet. What do you expect? He's only 20. He's only 20. Lain. Okay, cool. How about you? Would you like to introduce yourself? Thank you for the opportunity to give it to me. Let me introduce myself. Yeah. My name is Andika Satrilaja Ferry. Alright. You can, my nickname Ferry. Okay. My father from Papua, Okay. but my mom from North Sulawesi. Okay. Ah, wow, Sanger. Okay, cool. I have one brother and two sisters. One brother and two sisters. I'm 21 years old. I'm 22. Not that far though. Okay, cool. Please continue. And I'm from Papua. Oh, you're original from Papua. I'm from Papua. Okay, cool. My job is Indonesian National Army. My rank second. As I can see, Where your is your uniform. Papua? Where is In Jayapura. In Jaipur. Jayapura. Alright. Okay, cool. And then, is that all? Okay, cool. That's all. Continue. Next. Ya, thank you. My name is Sabila Mustaqim. My nickname itu Sabila. Okay, Sabila. My mom from Sulawesi and my father from Sumatera. Which part of Sumatra? Sumatera Barat. Oh, Padang. Sumatera. Oke. Oh, orang Padang, orang Ya. Minang. Udah. Ya. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Mas, Oke, cantik ya. Ember. Ember. I live in Kartini Street in Masoi? yeah, Di school? school in SMA 15 Maluku Tengah. Alright. My old is Oh, your age is. your age. No problem. My age. No problem. No problem. No problem. Just My age is 26. 16. 16. Okay. Sorry. No worries. Okay, my name is Isabel Imahir Mrs. Papua. My nickname is Ida. I have one brother and two sisters. I live in Masohi. My father from Pelau, Haruko. I speak. Yeah. My mother from Makassar. Just like my grandfather. Okay. My mother from Makassar, and now we live in Masohi. My mother job in Ambon, so Oh, she work in Ambon. yes. So she and my brother, because my brother udah lulus nih, jadi Oh, ya, okay. udah graduate. So my brother and my mother live in Ambon, and me, my sister, my father live in Masohi, and my grandma from my mother. From your mother's side. Yeah, live in Masohi. So, and I'm now study in SMA 15 Maluku Tengah, and yeah, that's all. Okay. It's good to know you. What's your name? My name is Indah. Indah. You can call me Indah Sabila. Sabila. Okay. And you, bro. What's your name? Yes, my name is Bahrul Agrizal Musi. My nickname Arul. Arul. You Okay. can call me Arul. I'm from Masohi. My mother from Sulawesi, mixed Chinese. Your age? Yeah,
Your age? Oh, 17. I'm 18. 18 years ago. I hear it. I hear 18 it. years ago. Okay, is that all? Yes. Is that all? I mean, finish? Finish? No, okay. No. Continue, Continue. please. Ya Allah. No problem, No man. problem, no problem. My father Sulawesi. Your father is from Sulawesi. Your Iya. mother. Your mother. Your mother or your father? Mother and father Sulawesi. Cuman apa ya? My mother mix Chinese. Okay. Your mother. Okay. Iya. Mixed blood. Oke. Oke, makasih ya. Ini udah. Hey, wait. Tell me about you. Tell me about you. Please introduce yourself, man. Aduh, ini kayaknya agak-agak mixed ya. No worries. Okay. Anak skena, weh. Oh yeah, oh my god. My name is Adam Santo. You call me Adam. Banyak name. Oh, nickname. You have a lot of nicknames. I live in now. I work in Masohi, but apa ya? Aslinya tuh saya tuh besar di Tangerang. Ya, Tangerang. Ya, saya 36 years old, and I have 2 children. It's very cute, very nice. Okay. Listen up. Oh, are they here with you or in Tangerang? Tangerang. In my wife. In In Tangerang. Tangerang. Okay. And I work in army. Casual. Gue nanya gini kan ada mic. I'm finished. Okay, finish. Thank you for your introduction. So, Okay. Guys, my name is a little bit hard because it's unusual in Indonesia, but my name is Baudelaine Glass, so you can call me Baudet. Okay, so I live now in Ambon, in Utumuri, in my village for 5 years. I live in Utumuri for 5 years, and I work as a cafe manager. Cafe manager in Ambon. It's called Bahasa Basudara Cafe. So my community, the cafe is actually one of the program of Bahasa Basudara. Bahasa Basudara. Jadi programnya itu. And then what else? I was born and raised in Jakarta, in Tangerang Selatan. I was born in Jakarta and then I was raised in Pamulang, in Tangerang Selatan, South Tangerang. And then I decided to move to Ambon 5 years ago. Right? So that's all. And I think I have something for you guys for this Walang Baca. what? I hope kita harap sih ini penting ya. Ya, So you can boleh abang. apa tuh? Oh, So I got a book karena ini Walang Baca. ya. Boleh berdiri. Stand dulu. Oh, dong, semuanya aja ya. Semua jangan harus. Oh. So I have a book. Jadi buku ini untuk di Walang Baca dari Bahasa Basudara. Ada Photoshop juga in English. I hope you can learn from this too. Oke. Thank you. And we got stickers also. Kita punya stiker juga Bahasa Basudara Cafe. Oke. It's nice. Itu sih stiker for yang lain. Ya, no problem. Oke. Walang baca ini untuk semua. Untuk semua. Oke, Untuk cool. semua. Ya. So I hope
Beta harap ini berguna lah ya untuk teman-teman yang ada di Walang Baca sini. Nanti kalau later baru kita ngobrol. Oke, please. Oke, Thank you. terima kasih banyak Kak. Iya. Oke, cool. Well, Saya mau tanya lagi dong, boleh Oke, nggak? boleh dong, Nah, boleh. Saya mau tanya lagi dong. Ini satu sesi lah. Ada satu permasalahan mungkin dalam bahasa Inggris ini, ini buat semua juga. Banyak orang bilang kayak gini, gue tuh nggak bisa conversation, tapi gue ngerti maksud yang lu ngomong. right. Iya. Ya, banyak banget ya banyak ya, Iya, banyak iya. kan. Kalau lu ngomong pakai bahasa Inggris, gue ngerti, tapi gue tuh nggak bisa ngomongnya. Banyak tuh. Iya. yang kayak Banyak yang begitu. gitu. Ya, itu gimana dong? Gimana dong caranya dong? Ayo dong, kasih tahu dong. Gitu. Oke, pertama yang mesti berani. Iya, berani. Iya, berani. Kalau kita udah ngerti, kita mesti berani. Gitu. We need to be brave to use the other language as English gitu, such as English. Gitu. Jadi orang-orang kan iya, kita mengerti, gue ngerti nih maksudnya, tapi mau balas nih kayak susah. Because you're not ya. Pertama susah, nggak tahu gimana. Kedua takut salah. Iya, betul. But actually you need to force yourself to be brave. Iya. Kita tuh mesti paksa kita sendiri untuk berani. Kalau nggak, saya akan terbiasa dengan itu. Kita belajar bahasa Inggris dari TK, SD gitu ya. Dan kita nih seneng. Apa namanya, kayak dulu mungkin orang bilang flexing gitu ya. Oh iya, iya. Show off. Anak-anak show off. Flexing lah. pamer bisa bahasa Inggris nih kan, flexing gitu. Tapi itu mindsetnya kita waktu kecil, but actually that's the good thing. Iya, iya. 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 Sama juga kayak saya. Ini pengalaman Sama, pribadi saya. kan? Ya, kayak saya maybe I can speak, but untuk menulis itu kita bisa berbicara, tapi untuk tulisnya itu yang masih salah, masih susah. Kadang-kadang juga kayak gitu. Okay. Bisa speak, tapi That's tulisnya why you Karena need apa? to read a book. Oke. Promosi ya. Enggak, bukan promosi dong. Bukan promosi. Gini, kalau katong biasa belajar bahasa, katong mesti baca dulu. Iya. Mesti tahu di apa tulisan bagaimana. Karena pengalaman pribadi saya ya, Mhm. saya ke kampung Inggris Ya. di Pare, Jawa Timur. Mhm. Di sana tuh sama dengan di Bali, Ya, sama. Tukang gorengan bisa bahasa Inggris, Right. tukang ibu-ibu di warung bahkan yang mereka juga bisa bahasa Inggris. Tapi untuk menulisnya tuh mereka nggak bisa. pasti Iya. sulit untuk menulis. Yang penting kan conversation saat Iya, itu. Mereka tidak Iya. punya kepentingan untuk menulis. Iya. Tapi untuk anak-anak yang sekolah, terus untuk kita orang-orang yang udah kerja, pentingnya apa sih? Ketika texting lah, nggak usah jauh-jauh. Soalnya Inggris juga tuh beda tulisnya, beda Iya. bacanya, beda Pengucapan. pengucapannya, iya beda. Oke. Ya memang seperti itu. Makanya kalau katong sing latih katong punya diri untuk baca, tulis, ngomong, Iya. learning, hearing, and speaking. Speaking, yes. If we are not practicing, hilang. Harus diasah ya. Harus karena gini, biasa di katong lahir besar, misalnya teman-teman yang lahir di Masuhi atau di Ambon, di Maluku lah ya, pergi ke Jakarta, tiba-tiba nanti logat bisa hilang. Oke, iya. Terus tiba-tiba jadi anak skena banget. Mau berkira lagi. Iya, jadi tiba-tiba bisa jadi anak jaksel banget. Iya. Tapi apakah dia lupa bahasa ibunya? Sebenarnya Inggris juga kayak gitu. Kadang-kadang ya kita kenapa susah karena ya banyak judge, banyak yang apa sih pakai bahasa Inggris, kita di Ambon aja. Pernah satu kali kita tanya murid ada murid-murid les bahasa Inggris. Udah gede cita-cita jadi apa? Mau keluar negeri sih. Saya beta di sini. Banyak banget. Katong kerja di sini sah. Kalau selesai sekolah kerja kasih kuliah, tergantung orang tuanya dari mana. Iya. Jadi kadang-kadang katong
di kita yang ada di Maluku sih kebanyakan yang gue lihat kurang dikasih mimpi. Oke. Kurang dikasih mimpi bahwa di luar sana pekerjaan tapi pertamanya apa? Iya. Lu mau kerja di luar negeri ya bahasa Inggris. Iya. Lu mau kerja di mana bahasa Inggris. Iya, ada. Mau daftar di mana juga harus Bahasa Inggris. Sekarang kayak di Jakarta gitu ya. Inggris tuh udah jadi bahasa kayak bahasa sehari-hari. Kalau ngelamar kerja, lu mesti ada bahasa satu lagi selain Inggris. Ya. Kalau kita nggak terbiasa dengan bahasa Inggris, gimana kita mau belajar bahasa lain? Itu aja. dasarnya ya Bang. Dasarnya bahasa Inggris. Oke. Kak, mau tanya lagi. TOEFL. Ini gue belum It's pernah very important. Ya, buat adik-adik yang terutama semua tes menggunakan TOEFL Ya, di BBC. BBS ya? BBC. Bahasa Basudara Cafe. Diajarin nggak? Kalau memang ada yang tertarik untuk buka kelas untuk special for TOEFL or two-way IELTS gitu-gitu kita ada juga. Tinggal kita minta kita kasih permintaannya apa, keperluan belajarannya apa, misalnya mau belajar TOEFL, mau belajar IELTS itu bisa sih, setahu saya sih bisa ya. Penting tuh. Ya buat belajar, ya kan? Untuk masuk kuliah pun bisa TOEFL. Dia punya apa? Ini dulu pentingnya buat kita belajar bahasa Inggris. Ya, bukan buat gaya-gayaan yang penting. Jadi kayak di bahasa Basudara Cafe kita di cafe kita ya, semua baristanya bisa bahasa Inggris. Jadi ketika ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris tapi mereka mau coba, baristanya yang ngajarin. Ya, beda lah. Ya baristanya karena 4 mahasiswa, yang 3 ini dari prodi bahasa Inggris, 1 lagi dari UKIM. Dia dulu pernah ambil beasiswa di United States di Amerika 1 tahun. Ini perempuan. Yang 3 lagi nih prodi bahasa Inggris, waktu itu mereka jadi finalis Duta Bahasa. Ada 2 orang yang dari Umpati, yang 1 lagi dari IAIN. Nah 2 lagi itu 1 nurse, 1 lagi tuh dia teknisi gitu. Jadi semuanya bisa bahasa Inggris. Yang 1 ini, yang umurnya udah sama dia sama gue. Yang 1 ini dia belajar bahasa Inggris dari 2020 dari nol. Dia punya tutor dari Inggris. Dengan umur segitu dia udah belajar bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggrisnya udah cas-cus. Enggak. Dia bahasa Inggrisnya udah enak. Permasalahannya adalah ketika mereka udah bisa bahasa Inggris, yang tadi beta bilang, ketemu foreigner, ketemu orang bule, nervous. Orang asing, bro. Karena kadang bule juga bahasanya itu belum kayak mateng gitu ya, masih kayak bukan belum matang, tapi kayak katung gini, kayak bule dengan orang Indonesia bicara atau dengan orang Ambon bicara, dia punya logat ada. Kadang-kadang orang bule sih mengerti yang katung bicaranya apa langsung gitu. Ya nggak sih? Pardon? Semua karena Excuse me? kaki sampaikan Say it again. sekali. Nah, jadi kayak orang bule, kita dengar kita ngomong bahasa Inggris kayak orang bule dengar bahasa Indonesia. Ngerti? Iya. Lalu orang bicara terlalu cepat. Padahal katung sendiri sih sadar kalau katung bahasa Indonesia, bahasa Ambon, bahasa Melayu Ambon dia katung cepat. Iya nggak? Tapi orang bule mengerti itu juga. Maksudnya kalau dia bilang, orang ini belum bisa banyak belajar bahasa Inggris, tapi Mereka sangat mengerti. dan dia akan ngomongnya juga pelan-pelan. Mereka akan pelan-pelan. Mereka sangat mengerti, bukan yang kayak sorry your English is not good. Mereka sangat mengapresiasi kita ketika kita pakai bahasa lain. Itu yang penting. Dan yang penting for beta sekarang
atau anak-anak muda Maluku gitu, atau juga harus belajar untuk mengapresiasi segala sesuatu. Ada orang ada ngomong bahasa Inggris, jangan di kita mesti apresiasi lah. At least that person wants to learn. Paling tidak orang itu Mau belajar ya. Oke. kira-kira gitu. Kita ada lagi? Nanti. Oke. Thank you very much. Ya, so much. ini sudah membuat pelajaran buat kita semua. Ya kan? Semoga nanti ke depannya. Saya juga secara pribadi kan. Saya mau belajar. Oke, cool. Boleh dong. Saya juga masih belajar sih. Kita Nanti kita sama-sama sama-sama belajar. belajar. Ya. Jadi kalau ada yang mau gabung, boleh, silakan. Ingat, teman untuk kita untuk belajar luas. Jangan malu, ya kan? Mau saya bertanya sama adik, ya kan? Mau yang di bawah umur saya, belajar dimanapun semua sama. Ya. Jadi itu Kalau kita punya kemauan, pasti ada jalan. Kalau kita punya kemauan, pertama kenapa tidak? Dan kedua pasti jalan aja. Walaupun itu sulit, pasti tapi ada. Itu aja. Ini buat namanya atau Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga Kak, waktunya. Adik-adik, thank you. Thank you. Oke. See you next tomorrow. See you next day. See you next time. Ya. Ya. Terima kasih. And